di sekolah perilaku dan lain sebagainya, bukan karena keadaan kondisi ada kegiatan program guru menggerak saja. Nih amanat dari saya pembukaan. Jadi kegiatan budaya positif di sekolah itu kita yang terapkan. Jadi sebagai guru nanti bisa dipaparkan oleh Pak Igun sebagai narasumber berhubungan dengan budaya positif dan nanti direfleksikan. Silahkan ada refleksi dan yang pasti yang paling di ujung ada tindak lanjut ya. Tolong pada waktu tindak lanjut kita seluruhnya kepada guru yang ada di SMP 1 Cikesik. Jadi tindak lanjut itu apa yang ada diprogramkan di dalam guru penggerak yang semuanya adalah tupoksi sebagai guru, TU dan pustakawan dan lain sebagainya. Itulah tupoksi kita. Tapi budaya-budaya positif yang ada di kita tolong kita kembangkan sehingga bisa menjadi tauladan, ditiru oleh siswa. Atau budaya positif sekolah sehat ya, religi, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Justru dari kita lah itu kita terobosan supaya berbudaya positif. Mungkin itu saja amanat saya. Dan yang terakhir silakan Bapak Ibu, ini paparan dari Pak Igun. Mudah-mudahan kedepannya tindak lanjutnya ya kita tunggu. Mudah-mudahan saya akan melihat ke depan Pak Igun semuanya bahwa budaya positif itu di SMP 1 dilakukan dengan baik. Kepala sekolah. Baik, untuk mengingat acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dari pemateri kita yaitu Bapak Igun Gunawan, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Mohon Bapak dan Ibu Negeri 1 Cikesik, Bapak Dr. Answarid yang saya hormati, Bapak Ibu staf TU beserta staf perpustakaan yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara diseminasi atau sosialisasi ya, pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita senantiasa diberikan nikmat iman Islam, terutama juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Kemudian insya Allah ke depan nanti kita akan bersama-sama belajar. Saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya, tetapi kita sama-sama sharing bagaimana kita memahami budaya positif di sekolah yang sebetulnya sudah ada. Namun kita kuat waktu ya karena sudah siang. Next slide selanjutnya. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita ke budaya positif, kita merefleksi dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Demikian karakter murid juga harus tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi
kemudian gurunya itu sebagai petani. Nah, di sini kita sebagai guru yang dianalogikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai petani, yaitu tugas kita bagaimana kita mengurus, merawat benih itu. Bukan karena bibitnya yang bagus, bukan karena bibitnya yang tidak bagus, tetapi bagaimana kita cara merawatnya di tanah apapun, baik yang subur ataupun tidak subur. Kalau cara merawatnya tidak baik, ya seperti itu ya. Artinya itu adalah bagian dari tugas kita sebagai guru. Oke, next. Perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Dari pada konsep inti budaya positif ini, kita akan membahas 8 poin ya, 6, 7, 8 poin tentang disiplin positif yang di dalamnya nilai-nilai kebajikan, cara motivasi, hukuman, keyakinan, kebutuhan, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, ini adalah poin-poin yang ada di dalam budaya positif. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, next. Kita sudah tercipta budaya positif. Baik, di pertanyaan pertama, apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau merefleksi atau memberikan pemahaman tentang budaya positif itu seperti apa? Ada yang Bapak Ibu ketahui apa itu budaya positif? Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi budaya itu adalah kegiatan-kegiatan sehari-hari manusia itu sendiri ya, dalam menciptakan situasi dan kondisi untuk mencapai satu kegiatan tertentu. Apa yang dicapainya? Nah, di sini berarti ada beberapa langkah-langkah organisasi yang baik, yang dirancang, yang dilaksanakan, ya, sehingga tepat mencapai sasaran apa yang diinginkan. Itu yang disebut dengan budaya positif. Itu saja. Gitu. Oke, terima kasih Pak Baras sudah memberikan pemahaman kepada kita ya tentang apa itu budaya positif. Pada intinya segala aktivitas atau kegiatan ya di sekolah yang sifatnya positif. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Mungkin sudah ya, hanya kita belum menguatkan saja seperti apa itu budaya positif. Makanya kita selanjutnya akan membahas tentang apa itu budaya positif. Next. Oke. Ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah selama ini. Barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, di sini budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, disiplin, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tugas kita bagaimana mengontrol perilaku siswa untuk menjadi siswa yang kita harapkan, siswa yang disiplin waktu, ya, yang mempunyai karakter yang baik. Nah, ada aturan sekolah yang sudah kita buat. Nah, barangkali pemahaman kita sementara bahwa anak yang melanggar aturan sekolah pasti langkah kontrol kita adalah dengan memberikan hukuman. Nanti ke depan kita akan membahas juga tentang bagaimana memberikan hukuman. Apakah membuat anak jerah ataukah efektif atau tidak dengan kontrol hukuman itu. Baik, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Mungkin ada yang merefleksi. Boleh ya. Disiplin yang ada dalam pemikiran saya gitu.
Karena disiplin itu kan selalu yang kita sampaikan ke anak, bahwa disiplin itu anak bisa mentaati, anak bisa mematuhi segala peraturan, ya segala yang aturan yang ada di lingkungan sekolah kita gitu. Itu saja mungkin berikutnya. Memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Next, ini agak banyak ya materinya, maka let's cepet aja. Oke, kemudian nilai-nilai kebajikan universal seperti apa? Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sifatnya yang positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian, oke, ini silakan Bapak Ibu lihat dan baca ya, tidak saya bacakan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, itu proyek nilai kebajikannya. Ada keterus terangan, keberanian, bahagia, tanggung jawab dan sebagainya. Boleh nanti saya kasih nanti slide-nya ya. Next, Pak Tias. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Baik, pertanyaannya sebelum ke teori motivasi, sebagai seorang guru saat Anda atau Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu. Misalnya Pak Tias nih datang jam 7.00. Baru ada yang bicara. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Oke, kita akan menjawab jujur ya. Kita akan menjawab jujur. Jadi sebagai ke teori motivasi, kita merefleksi diri kita dengan jawaban yang jujur. Ketika kita datang tepat waktu hadir di sekolah. Bicara motivasi. Tapi semua orang jawab ini, Pak Ibu. Harus. Jawab semua nanti. Atau jangan jangan satu orang lagi. Iya, harus tahu ya. Karena kan beda-beda. Beda-beda. Harus jujur. Kalau saya secara pribadi ya, jujur kalau datang ke sekolah, kalau berbicara dekat sebetulnya enggak jaminan juga dekat. Soalnya saya ke sekolah Jagung juga alhamdulillah paling pagi datangnya Pak. Ke sekolah Jagung. Jadi yang saya pikirkan itu anak di sekolah gitu. Ketika tidak ada guru, kehadiran guru bagi anak itu berharga. Baik di dalam kelas ataupun guru hadir di sekolah pagi-pagi itu berharga bagi anak-anak. Itu pertama. Kedua, ada rasa kebahagiaan bagi saya, terutama di jam terakhir itu, Pak. Kalau saya di jam terakhir, Bapak kepala sekolah atau menghindari kenyamanan ya. Oh ini nggak enaknya ada kepala sekolah gitu. Atau misalnya ya, jadi saya ingin jujur. Tadi udah mewakili Pak ya. Terima kasih. Jadi beliau itu motivasinya dalam diri ya, dalam diri, bukan ada dorongan eksternal dari luar. Jadi betul-betul dalam diri. Nah itu yang akan kita harapkan. Mungkin Boris dari tadi senyum-senyum ada. Mangga. Maaf. Silakan. Ya. Itu kalau terutama jam terakhir itu kalau kita mendapatkan kebiasaan yang baik ditutup dengan doa, terus anak selama duduk itu rasa merasa kebahagiaan di situ. Terus yang lainnya mengurangi dosa lah gitu. Motivasi dari luar ya, mengurangi dosa. Ya kita kan sudah lepas dari dosa ya, paling nggak mengurangi siksa api neraka. Ya, bukan, iya, maksudnya setiap pagi saya ya, ini mas sebelum bapak Pak ya, sebelum bapak meskipun sering dimarahin saya sama kepala yang dulu, saya itu paling pagi mungkin berdua sama Pak Wer. Ya, pintu pun kadang-kadang buka pintu ini saya, kalau enggak Pak Wer yang paling pagi. Dan setiap pagi saya itu mikirnya ya, motivasi saya, anak ini papa gitu. Iya, dan tidak mau absi, makanya datang-datang saya itu langsung sejenak karena anak-anak silakan absi, jadi itu sampah intinya. Kalau saya secara pribadi akan datang
itu dengan motivasi memang yang pertama tupoksi kepala sekolah harus memberikan suri teladan. Ya. Tapi di satu sisi yang lain juga ada rasa kekhawatiran kalau saya sebagai kepala sekolah. Jadi ada rasa kekhawatiran, justru kekhawatiran itu timbul dari eksternal, yaitu siswa. Jadi siswa khawatir siswanya kemana-mana gitu, khawatir ada yang tidak hadir, gurunya dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya saya sebagai kepala sekolah bisa menjadi solusi. Kalau tidak ada piket, saya bisa masuk ngobrol dengan siswa. Itu paling utama. Terus yang kedua, secara religius kita alhamdulillah dari waktu zaman saya dulu di sini juga sudah ada pengembangan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita selalu di depan atau selalu bersama dengan siswa sholat berjamaah, kita memberikan suri teladan yang berhubungan dengan religi, gitu ya. Jadi harapan saya, ya motivasi ini kepada semuanya, ayo kita motivasi biar kita sebagai ASN dan atau yang belum sekalipun, kita motivasinya siswa, bahwa siswa ini tadi benih ya, siswa ini kita petaninya. Bagaimana benih itu akan jadi dan lain sebagainya kalau tidak dipoles oleh pupuk, oleh hujan, oleh air, sehingga benih itu menjadikan sampai berbuah nantinya kan. Nah kalau berbuahnya nanti bagus, ujung-ujungnya kita kalau sudah tua merasakan, Pak Banda sudah merasakan, saya sudah merasakan bagaimana saya merasa bangga kalau seandainya alumni dulu yang diajar oleh kita ya Pak Barnas ya, termasuk Pak Uping, ini Pak Uping, Bu Hawa, murid ini, saya bangga. Itu yang di kemudian hari menjelang pensiun itu banyak yang dirasakan bahwa kita memberikan hal baik pada waktu kita dulu jadi guru. Orang diberi penghargaan atau dipuji dengan orang banyak, di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini akan menimbulkan kecemburuan sehingga merusak hubungan siswa ya. Baik, next selanjutnya. Nah, penghargaan juga penghargaan menghukum. Kenapa menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Karena menginginkan ranking pertama. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Intinya penghargaan bukan tidak boleh ya, cuma kurang efektif. Takutnya siswa melakukan sesuatu itu bukan ada motivasi dari dirinya, tetapi menginginkan suatu penghargaan atau imbalan, sehingga harus terjadi terus menerus. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, nanti siswa akan kecewa karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Berikutnya keyakinan kelas. Next, apa itu keyakinan kelas? Oke. Keyakinan kelas, sebetulnya kenapa harus keyakinan kelas? Kan sudah ada aturan sekolah. Jadi dari aturan sekolah ini diharapkan kita dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kemudian memberikan pengaruh kepada lingkungan sekolah. Lebih di lingkungan kelas, lebih bagusnya nanti akan berkembang ke lingkungan sekolah menjadi budaya positif. Seperti apa keyakinan kelas itu? Next. Nah, pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Baik, next. Nah, baik, kita selesaikan dulu ya. Rokok itu merusak kesehatan, tetapi bagi yang suka merokok tidak juga mungkin ya, tergantung. Baik, next. Keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas akan menentukan terjadinya sebuah lingkungan positif. Next. Oke, menurut brainstorm goals,
suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, atau motivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Baik Bapak Ibu, kalau aturan kelas yang kita ketahui itu dibuatnya sepihak ya. Kalau peraturan sekolah maksudnya, kalau peraturan sekolah kan sekolah yang membuat, Bapak Ibu guru yang membuat, tidak melibatkan siswa. Misalnya begini, kalau siswa terlambat sekolah hukumannya apa? Biasanya dikaitkan dengan sanksi. Nah, beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya adalah berdasarkan kesepakatan dengan siswa. Jadi ketika ada aturan kelas, peraturan kelas harus datang tepat waktu, apa nilai-nilainya di sana? Di sana nilai kebajikannya. Misalnya disetujui di kelas, oh itu menghargai waktu atau lebih tepatnya disiplin Pak. Nilai-nilai universalnya ya, disiplin, bertanggung jawab, atau jujur. Nah, itu dibuat dengan kelas, kesepakatannya dengan siswa. Jadi siswa sendiri nanti yang mengajukan. Artinya nanti supaya mereka sadar bahwa mereka lah yang membuat aturan keyakinan itu, sehingga tertanam pada diri mereka. Baik, peraturan. Nah, ini ada tugas lagi. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju. Nilai kebajikan tadi banyak ya, tanggung jawab, jujur dan lain sebagainya, keselamatan, kesehatan. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, dari kalimat-kalimat berikut ini ada peraturan, di sampingnya nilai kebajikan yang dituju. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Pada poin pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Apa Bapak Ibu? Tanggung jawab, jujur, bisa ya. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Masuk. Menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Kesabaran. Kita lihat jawabannya. Nah, ada tanggung jawab, menghormati orang lain, dan komitmen, keselamatan, kesehatan, keselamatan, menghormati orang lain dan bersabar. Itu nilai-nilai kebajikannya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang dibuat nanti di keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan dengan siswa ya. Diharapkan tidak ada kalimat negatif. Misalnya tidak boleh makan di ruangan kelas. Hindari kalimat-kalimat negatif. Kalimatnya menggunakan kalimat positif ya. Menghargai teman, menghargai guru dan sebagainya. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas. Ini tahapannya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal tadi kebajikannya. Jadi tidak menggunakan kalimat yang begitu panjang, tetapi yang mudah diingat, nilai-nilai kebajikan saja. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Artinya tidak sepihak ya, berbeda dengan peraturan sekolah. Berikutnya, next, contoh keyakinan kelas nih, kayak seperti ini nih contohnya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Permasalahannya sendiri. Jadi ini ada sebuah dialog dengan murid. Kemudian muridnya dipanggil dulu ya. Kemudian divalidasi kesalahannya. Kenapa kamu melakukan itu? Jadi ada kata-kata pertama, setiap orang juga punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan dulu, menguatkan identitas.
supaya anak itu merasa dihargai. Kemudian ketika kita memvalidasi kesalahannya, anak itu akan jujur. Kenapa melakukan itu? Dia akan menjawab. Kita akan bisa mengetahui kebutuhan apa yang sebetulnya yang belum anak penuhi. Berikutnya, lanjutkan. Nah, 5 posisi kontrol, ada videonya, kita lanjut dulu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, silahkan Bapak Ibu baca ya. Ini sudah jelas sekali. Nah, berikutnya pernyataan. Siapa yang mengatakan, nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, siapa yang mengatakan ini? Kemudian, apakah posisi kontrol ketika kita mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu? Itu masuk posisi kontrol yang keberapa? Ke-1, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Baik, next. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Ketika kita mengatakan hal itu, anak itu akan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ini langsung kata-katanya tajam ya, sambil matanya mungkin agak melotot. Nah, kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak, demi bapak, itu sebagai teman. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Stiker itu emosional jempol ya, jempol pada hari ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kalau manajer itu mencari solusi yang terbaik, tetapi solusinya itu bukan diberikan oleh guru, tetapi disuruh siswanya. Ayo, apa yang akan kamu lakukan untuk memulai kesalahan ini? Solusinya seperti apa? Misalnya dia sering terlambat. Coba solusinya apa yang akan kamu lakukan? Misalnya menyuruh siswa ya. Oh iya Pak, nanti saya harus minta tolong ke ibu atau ke bapak saya untuk membangunkan saya. Saya mengurangi begadang misalnya. Kemudian atau saya akan menghidupkan jam alarmnya supaya saya bangun pagi. Nah, itu siswa yang membuat solusinya, bukan dari gurunya. Sehingga diharapkan timbul motivasi diri dari siswa untuk menjadi siswa yang berkarakter kuat terhadap kebiasaan yang positif. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum kata-katanya. Kamu selalu yang paling terakhir, kata-kata penghukum. Berikutnya, pertanyaan, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Apakah penghukum, manajer? Luar biasa kalau manajer ya. Kalau manajer luar biasa. Oke, berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berikutnya next Pak. Nah, ini ada tahapannya. Ada yang pertama menstabilkan identitas seperti apa, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Berikutnya, nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen ya. Restitusi ini sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melaksanakan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Next. Nah, ini tahapannya, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian next, Bapak Ibu. Nah, ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Next. Nah, ini memvalidasi tindakan salah itu tahapan-tahapannya menurut teori ini. Tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi kita menanyakan validasi kesalahan kepada siswa. Berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Ini
Apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, tahapan-tahapan ini adalah tahapan menanyakan keyakinan kelas. Baik, next. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun tidak belajar dari kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, memberikan tawaran, bukan paksaan. Itu ciri-ciri restitusi. Menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, artinya menuntun anak untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari diri anak itu. Kemudian lanjut. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, tahapan-tahapan restitusi ini saya kira kita akan lebih berdiskusi lagi ya di kesempatan yang lain, karena mengingat waktunya sudah siap. Kita akan nanti di waktu atau di lain kesempatan akan membahas tentang restitusi, Pak Tias, dari khusus tentang tindakan restitusi seperti apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sudah menyimak pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Pak Iwan, cukup jelas sekali Pak Iwan. Di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yang sesuai dengan tujuan nasional dan digambarkan dalam profil belajar Pancasila. Mungkin itu kesimpulan dari materi Pak Iwan. Baik, untuk selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan hari ini. Untuk refleksi mungkin kita kembalikan kepada Pak Iwan sebagai pemateri untuk melaksanakan refleksi untuk dalam kegiatan hari ini. apa kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Pak Iwan Gunawan yang telah memberikan waktunya. Kita refleksikan ya. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas paparan yang dipaparkan oleh Pak Iwan selama 1 jam ini. Kemudian yang kedua, dari paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan itu sangat bagus sekali dan juga sangat bermanfaat, apalagi kalau misalkan diterapkan ya, atau diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari kita di sekolah. Itu saja mungkin refleksi yang bisa saya berikan. Selanjutnya bisa ditambahkan oleh Pak Arya. Terima kasih atas refleksi dari Pak Obing. Baik, untuk mempersingkat waktu dan memang waktu sudah habis ini, materi sudah habis. Yang terakhir yaitu penutup atau doa. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Acara sudah selesai. Dari pemaparan pembicara hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Saya sebagai MC atau pengatur acara pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.